Oke, Giat Coder, ini adalah momen yang ditunggu-tunggu. Kita akan coba implementasi ke dashboard dari backend. Kita akan menampilkan total karyawan, hadir hari ini, terlambat, ini bagian status, dan seterusnya. Oke, kita akan masuk ke dashboard controller. Dan kita coba juga akan melihat di sini route dashboard controller. Berarti kita langsung ke dashboard controller aja ya. Oke, dan juga kita lihat di sini ada dashboard untuk di punya ya, di punya. Oke, misal kita coba lihat total karyawan ya, total karyawan sebelum semuanya dikerjakan oleh AI. Jadi kita harus cek satu-satu dengan teliti ya, bagian mana saja yang akan kita coba tampilkan. Ya, berbeda dengan yang Blade ya. Jadi ini tuh menggunakan Inertia.js, dia menggunakan props. Salah satunya untuk kalau misalkan untuk get username misal gitu ya. Di atasnya juga kita baca bagian importnya. Kita sudah coba mengimport beberapa library dari chart.js juga nanti untuk chartnya untuk ini. Terus ini kita udah mendefinisikan props juga dari beberapa variabel yang dari dashboard controller. Kalau kita lihat dari dashboard controller itu dia mereturn total karyawan, hadir, terlambat, absensi gitu ya. Dan kalau kita lihat juga di sini ada total karyawan, hadir, dan seterusnya. Nah, di sini ada beberapa tipe data juga yang berdasarkan ini tuh dari migration ya teman-teman ya, dari ini database ini tuh database migration departemen kode karyawan, dan di absensi berarti ya, di tabel absensi ini ada tipe I6 dengan kolom status yaitu hadir, terlambat, dan tidak hadir. Nah, di sini kita tadi mendefinisikannya menggunakan tipe any ya, dan kita kasih array. Oke. Sampai di situ semoga bisa ditangkap dulu ya teman-teman, bahwasannya sebelum kita akan menampilkan data-data tadi kita harus menyiapkan variabel-variabel tersebut gitu. Oke, kita balik lagi di dashboard controller. Nah, kita akan langsung menginstruksikan ke AI berdasarkan ini ya, return next, berdasarkan dari kita akan mencoba menampilkan data ke dashboard yang sudah ada secara bertahap. Oke, apakah backend sudah ready gitu ya, bisa review dulu. Oke, jadi kita akan menginstruksikan dari query-query yang sudah kita buat di function index ini. Kita akan menyuruh menampilkan total karyawan, hadir ya, status hadir, terlambat, tidak hadir, terus departemennya, berikut absensi harian. Nah, dia mula-mula membaca dulu model ya, model karyawan, model absensi, memastikan apakah sudah sesuai atau belum dari kolom-kolomnya gitu kan. Berikut juga dia merevisi. Di sini ada beberapa bagian yang direvisi.
Kenapa ini nggak bisa diklik ya? Oke, sudah bisa diklik. Secara struktur pilihan props semuanya sudah sesuai, katanya sudah sesuai. Oke, masuk dashboard. Namun ada satu perbaikan kecil, typo. Nah, katanya tadi tuh udah masuk ya, karena si objek-objeknya tuh tadi juga kan sudah dipanggil ya. Misal ini total karyawan, udah dipanggil total karyawan ya. Ada 8 total karyawannya. Kalau misalkan kita hapus, dia akan hilang ya, dia akan hilang. Dan ada lagi, bagaimana caranya kita akan membuktikan nilai yang ini tuh bener 4 gitu ya. Baik, kita akan coba membuktikan berapa nilai yang ada pada dengan cara kita debug. Nah, jadi kita lakukan debugging dulu. Apakah betul nilai dari total karyawan ini tuh ada 4 gitu ya. Nah, di Laravel ada yang namanya Tinker ya. Jadi Tinker ini tuh pp artisan Tinker gitu ya. Ini untuk mengecek ke database. Nah, di sini dia sudah secara langsung execute echo itu nampilin app model karyawan dengan metode count, apakah benar atau tidak gitu kan, harusnya. Nah, di sini ada terlihat 4. Nah, kalau kita lihat juga di sini ada 4, berarti di data nilai yang muncul di variabel total karyawan adalah sudah sesuai, yaitu 4. Betul ya, berarti secara aturan objek yang ditampilkan dari backend itu sudah sesuai masuk ke backend, begitupun yang lainnya gitu. Jadi cara pengecekannya, memastikannya apakah data ini tuh sudah betul berasal dari database, sesuai dari database, maka caranya seperti itu. Cara yang kedua adalah dari sisi front end, yaitu dengan menggunakan console.log ya teman-teman. Jadi di sini kita bisa memberikan seperti ini misalnya, tapi ini harus ada ini dulu ya, JS-nya. Saya tidak biasa untuk di JS di sini. Oke, kita coba minta aja ya untuk menampilkan dari sisi konsolnya. Nah, oh ya, tetap ya kita di sini tuh harus menggunakan script, berarti ya sama script. Nah, kita kasih console.log total karyawan. Oke, ada error, berarti salah ya. Jangan langsung total karyawan konsol. Ntar ini ngerecokin dulu lah. Total karyawan gitu ya. Total karyawannya ada berapa, yaitu kita panggil menggunakan props dot total karyawan. Nah, ini kita sebentar, di sini ada error, harusnya bentar ya, apakah karena tidak ada titik koma, bentar, script
Oke, kita ini aja. Kalau kita lihat dari errornya tuh dia tag Apex script style. Oh, tidak bisa diizinkan di sini ya, di div di sini. Kita minta aja untuk izinkan. Jadi kita pindahkan ya. Ternyata berbeda di Vue dan di JS biasa gitu ya. Penempatannya kita coba lihat, ada di ternyata seperti ini ya. Oh, nggak diizinkan. Padahal kita mau lihat di inspect di sini total konsol yang ada, total karyawan. Nah, ini total karyawan dari props. Oke, jadi nggak bisa ditampilkan di dalam template ya teman-teman. Dia bisanya ada di atas. Nah, seperti ini. Konsol itu untuk menampilkan kayak misal tadi kalau di PHP dia echo ya. Tapi kalau di JavaScript dia pakainya console.log gitu teman-teman. Terus kita kasih string ya, kutip 1 ini total karyawan dari props ya, menggunakan props dari variabel total karyawan. Total karyawan ini tuh dia sudah bisa digunakan menggunakan inersia dari backend yang tadi ya, yang dashboard controller di sini. Total karyawan. Nah, ini teman-teman. Ini jika teman-teman bingung ini total karyawan dari mana ya, dari sini. Nah, jadi kita minta ke inersia untuk menampilkan gunakan props pada objek total karyawan. Ada berapa ya? Kita cek di konsolnya itu total karyawan itu ada 4. Nah, kalau kita lihat di sini juga ada 4. Dari sisi backend juga tadi ada 4. Jadi bisa dipastikan ini tuh udah sesuai dengan backend yang ada di database kita. Sampai di sini adalah penjelasannya tuh selesai ya teman-teman. Kalau misalkan kita ingin memastikan juga yang lain, challenge ya buat teman-teman kalau mau mencoba untuk memastikan yang ini gitu ya, itu bisa caranya sama seperti yang barusan saya ajarkan. Oke, itu sudah selesai teman-teman untuk debugging di bagian front end ya. Begitupun juga backend jadi kita sampai di sini udah selesai. Nanti kita akan lanjut di menu yang berikutnya, yaitu di menu absensi, kalender dan seterusnya. Kurang lebih caranya akan sama, yaitu menampilkan data ya, dan mungkin yang berbedanya tuh kalau misalkan di sini beberapa halaman yang ini nanti kita akan ada store data atau update data juga. Begitupun juga ada delete atau yang biasa disingkat CRUD, create, read, update, delete gitu. Kalau di dashboard di sini kita hanya menampilkan data saja gitu ya, summary saja. Oke, itu saja yang bisa disampaikan untuk di materi yang ini. Kita akan melanjutkan di materi selanjutnya. Jangan lupa ditunggu setiap jam 7 ya teman-teman, jam 7 malam. Pastikan teman-teman untuk standby dan mengikuti kelanjutan supaya tidak ketinggalan dan tidak bingung untuk mengikuti materi ini. Oke, terima kasih. Selamat malam.